Saya langsung ambil aja, Pak. 1, 2, 3. Ulangi, ulangi, ulangi. Ya, Ya, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. ya silakan ditutup kembali. Sudah kelihatan materinya? Terlihat, Pak. Halo, sudah kelihatan materinya? Terlihat, Pak. Pak. Ya, ya, terima kasih. Ini suara Bapak kedengaran jelas nggak di sana? Jelas, jelas, Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan materinya ya minggu lalu, untuk sementara ada 3 materi ya untuk apa namanya istilahnya ya inspeksi beton bertulang gitu kan ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan materinya, Bapak mengucapkan dulu selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan gitu kan ya. Kemudian untuk mata kuliah LSG ini ya, kalau settingan awalnya itu Bapak diberikan, kalau tidak salah settingan awalnya itu eh, sebelum ada Pak Andri gitu kan ya, sebelum ada Pak Andri, eh, Bapak itu di minggu keempat atau tidak salah atau minggu kelima gitu kan ya, minggu kelima, kemudian 2 minggu sebelum berakhirnya mata kuliah ini, bukan 2 minggu, 4 minggu karena 2 minggu terakhirnya itu akan diisi oleh Ibu Mardian untuk selaras hasil-hasil dari pengujian-pengujian yang dilakukan atau materi-materi yang dilakukan di mata kuliah ini supaya pada akhirnya itu sinkron gitu kan ya. Nah, berkaitan dengan materi yang Bapak akan sampaikan ini, nanti akan ditambah dengan karbonasi gitu kan ya, karbonasi eh, supaya lengkap di pengujian struktur itu, di samping dengan materi-materi dari Pak Andri dan Ibu Mardiana itu ya, khususnya untuk yang akan disampaikan oleh Bapak itu supaya jelas menjadi bahan acuan atau bahan pedoman bagi engineer struktur gitu kan ya,
di dalam menerjemahkan suatu hasil inspeksi gitu ya pada suatu bangunan. Nah, sehingga nanti jelas bahwa bangunan itu apakah masih layak untuk digunakan atau perlu adanya perbaikan gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kenapa sih bangunan itu dilakukan pengujian ya, ya pada prinsipnya ada 3 poin utama yang sering Bapak alami gitu ya, sehubungan dengan permintaan. Jadi pertama itu kenapa sih dilakukan inspeksi gitu ya. Ini khususnya untuk beton bertulang gitu ya. Nah, yang pertama itu kan bangunan sudah melampaui batas usia gitu ya. Apakah itu masih layak digunakan atau tidak setelah umur rencananya habis ya. Nah, itu perlu dilakukan inspeksi. Nanti hasilnya itu eh, apakah masih layak digunakan atau tidak gitu ya. Kemudian yang keduanya, biasanya owner itu menginginkan kalau terjadi perubahan perubahan fungsi gitu ya, perubahan fungsi yang tadinya tidak ada aula gitu ya di lantai 5 atau di lantai 4 gitu kan ya. Nah, sekarang ada aula. Nah, gimana perilaku terhadap struktur-struktur yang lainnya gitu kan ya. Apakah aula atau kalau di tempat mainan tuh ya seperti di mall gitu kan ya akan ditambah dengan beban gitu kan ya. Akan ya akan ditambah beban gitu kan ya. Nah, itu perlu dilakukan suatu analisis struktur gitu kan ya. Nah, jadi ada berubah fungsi, ada yang berubah pembebanan gitu kan ya. Nah, itu di kategori 2, kategori 3. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu ya biasanya, nah ini akibat dari kesalahan-kesalahan di dalam masa pra konstruksi atau kesalahan-kesalahan di dalam masa pelaksanaan gitu kan ya. Nah, itu sering terjadi ya. Nah, kadang-kadang kesalahan-kesalahan atau kekhawatiran-kekhawatiran di dalam masa pelaksanaan itu eh, suka dilakukan masih pada tahap pelaksanaan gitu kan ya. Kadang-kadang kalau ada kejanggalan suka dilakukan pada tahap pelaksanaan di mana bangunannya belum jadi gitu kan ya. Masih masih struktur. Tapi kadang-kadang ada juga yang sampai ke pekerjaan arsiteknya ini strukturnya menunjukkan gejala ketidakmampuan gitu kan ya. Ya biasa suka dilakukan pengujian-pengujian itu kan ya. Nah, mungkin sebagai gambaran untuk bangunan gedung gitu aja yang tadinya tidak didesain ada gondola gondola gitu aja. Tahu yang namanya gondola? Halo, Tahu, Pak. ya. Jadi untuk alat perawatan gitu ya. Jadi di bagian atapnya itu ada jaringan rel itu ya, rel gondola untuk eh, bagian perawatan, apakah untuk mengecat atau membersihkan dan perawatan-perawatan lainnya itu ya. Nah, itu kan kalau dipasang alat itu kan bergetar ya kepada seluruh bangunan dan pada setiap lantai. Jadi kalau bangunannya tidak didesain dengan adanya beban gondola itu ya tentu saja dampaknya akan terasa sangat besar gitu kan ya pada penghuni yang ada di lantai bawahnya gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan materi-materi yang akan Bapak sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu kan ya. Jadi kalau kalau inspeksi itu
ada beberapa tujuan ya, Bapak ulangi lagi, ada beberapa tujuan. Jadi yang pertama adalah bangunannya sudah melewati batas usia, yang kedua berubah fungsi, yang ketiga adalah berubah pengembangan, eh, yang keempatnya yaitu kadang-kadang di dalam pelaksanaan ada kelainan gitu kan ya, ada kelainan. Nah itulah yang sering kita laksanakan untuk melaksanakan inspeksi beton bertulang gitu aja. Nah, kenapa Bapak menyampaikannya dengan bahasa inspeksi beton bertulang gitu ya? Nah, ini ditujukan untuk seluruh bangunan yang terbuat dari beton gitu aja, baik jembatan atau bangunan air gitu aja, selain bangunan gedung. Eh, ini kan kategorinya NDT gitu kan ya. Nah, kalau kita mengamati proses-proses dari inspeksi beton bertulang itu kan ada beberapa tahapan gitu kan ya. Ada beberapa tahapan sampai bangunan itu di coring gitu kan ya. Nah, kalau sudah di coring berarti itu sudah merupakan eh, inspeksi tahap akhir di mana bahwa bangunan itu betul-betul harus apa sih dikaji dengan secara detail gitu kan ya. Karena bangunan yang akan difungsikan itu mungkin memiliki risiko yang sangat tinggi gitu kan ya, risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu eh, penggunaan core ya, coring dalam hal ini itu istilahnya ya di dalam eh, inspeksi ini merupakan senjata terakhirnya gitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau hasil dari coring itu ya otomatis ya akan menunjukkan eh, mutu beton yang dihasilkan gitu kan ya. Kemudian hal-hal yang lainnya lagi gitu kan ya. Eh, mungkin nanti akan sampai kepada korosi tulangan gitu kan ya. Korosi tulangan. Nah, itu pun eh, dalam rangka menginspeksi dari fungsi tulangannya ya. Kemudian kalau UPP gitu kan ya, UPP nantinya untuk mengamati kepadatan beton gitu kan ya, kepadatan betonnya. Jadi seperti apa sih beton yang dilaksanakan itu, apakah memenuhi kategori kepadatan sesuai dengan untuk beton yang direncanakan atau tidak gitu kan ya. Dan mengenai karbonasi nanti akan kelihatannya dari warna-warninya itu menunjukkan bahwa beton itu masih eh, layak atau sudah tidak layak, nanti akan kelihatan. Nah itu sekilas mengenai gambaran materi maupun dari tujuan dari inspeksi beton bertulang ini eh, setidak-tidaknya ya. Jadi ada gambaran dulu ya supaya nanti sewaktu kita akan melaksanakan atau diminta pekerjaan untuk hal ini, jadi kita sudah tidak apa sih tidak asing lagi kita ini. Jadi sudah seolah-olah kita sudah terbiasa kalau mau menginspeksi beton bertulang itu ya setidak-tidaknya arahan-arahannya adalah seperti ini gitu kan ya. Sehingga nanti engineer yang akan melaksanakan analisisnya jadi jelas gitu kan ya. Jadi jelas. Sebentar Bapak nyari dulu file ini ya, file apa namanya ya, yang setidaknya akan memberikan gambaran eh, untuk Anda gitu aja.
Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, ya. Ini di Bapak ininya kecil sih. Apa sih? Coba sebentar ya. Halo, kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Benar, Iya, Pak. ya. Oke. Jadi ini sebagai gambaran aja ya. Contoh dari beberapa penggunaan alat ya untuk menginspeksi suatu bangunan. Memang bangunannya kecil, tetapi ini adalah satu gambaran ya, supaya kita punya bayangan di dalam menginspeksi suatu bangunan yang terbuat dari beton tulang ya. Ada juga yang menyampaikan ini hasil audit gitu ya. Nah, jadi dalam tahapan ini ya harus ada survei gitu ya, kemudian pengujian, dan yang terakhir ada analisis strukturnya ya untuk menyatakan kondisi bangunan existing itu aman gitu ya. Jadi itu harus bisa dikeluarkan dengan yakin gitu ya bahwa bangunan itu masih aman atau tidak aman gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan lagi ya bahwa setelah diketahui hasil analisis, maka selanjutnya baru dilakukan desain perkuatnya ya. Nah, ini untuk bangunan-bangunan yang dinyatakan tidak layak ya. Jadi perlu perkuatan. Nah, perkuatannya seperti apa? Nah, itu akan banyak metode-metodenya yang harus dilaksanakan gitu ya. Apakah dengan pertebalan elemen strukturnya, nah bagaimana kalau melakukan pertebalan satu elemen struktur gitu kan ya. Kalau kolom kan biasa pakai jacketing gitu kan ya. Kalau balok biasa menggunakan FRP atau menggunakan desain khusus gitu kan ya. Misalkan balok ada kekurangan, maka di bagian bawahnya itu dilapis lagi ya, dilapis lagi dengan adanya keutamahan dari ketinggian balok yang dipasang di bagian bawah gitu kan ya. Nah, itu otomatis bahwa tulangan balok yang baru itu harus masuk kepada kolom gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya tulangan balok itu bisa masuk ke dalam kolom gitu ya. Nah, kalau tulangan kolomnya dibobok jelas harus dilihat tingkat risikonya gitu kan ya. Tingkat risikonya. Nah, banyak metode yang dipilih adalah dengan melalui dibor gitu kan ya. Dibor sesuai dengan diameter tulangannya, kemudian diberi cairan lem tulangannya itu. Jadi seolah-olah bahwa tulangan itu sudah bersatu dengan betonnya. Tentu saja lemnya juga lemnya khusus ya. Bisa menggunakan lem dari produk Fosroc atau dari Sika gitu kan ya. Nah, untuk rangkaian-rangkaian dari tumpuannya lagi itu ya sama seperti dilakukan pada umumnya dengan rangkaian tulangan-tulangan biasa gitu ya, khususnya untuk sengkang. Tetapi untuk mengikat tulangan utama pada balok, pada kolom, nah itu yang harus dipertimbangkan. Nah, dalam hal ini sekarang ini sudah banyak metode-metodenya ya, seperti Bapak sampaikan tadi, apakah perlu dibobok atau perlu dipasang angkur gitu ya. Kalau pasang angkur berarti perlu
bor terlebih dahulu sesuai dengan diameternya ya, diameter tulangan yang dipasang gitu ya. Nah, lingkup pekerjaannya yang ini yang simpel aja ini ya. Jadi ada survei lapangan. Di survei lapangan itu kan untuk mengamati bangunan yang akan diaudit atau diinspeksi tersebut gitu ya. Kemudian dibutuhkan alat apa saja ya sebagai gambaran dari hasil audit atau inspeksi tersebut supaya bisa dilakukan nantinya suatu analisis gitu ya. Nah, di sini tidak dilakukan coring gitu kan ya. Nah, kenapa tidak dilakukan coring? Karena ini hanya sebagai prediksi awal dulu gitu kan ya. Prediksi awal dulu bahwa bangunan ini dengan melakukan pengujian ini apakah akan dinyatakan layak atau tidak gitu kan ya. Karena coring akan lebih lebih mengarah kepada mutu betonnya gitu kan ya. Nah, di sini kenapa tidak dilakukan hammer gitu kan ya. Nah, hammer itu kan sebenarnya sudah dilarang gitu ya, sudah dilarang, tetapi masih sering digunakan. Tapi untuk kapasitas hanya untuk menguji kekerasan dari permukaan beton gitu ya, hanya kekerasannya saja. Nah, sementara UPP ya, UPP jadi ultrasonic pulse velocity itu kan hanya untuk menguji kepadatan ya. Nah, bagaimana supaya diperoleh mutu beton yang apa sih yang memenuhi kriteria, nah itu harus dilakukan analisis dengan menggunakan soundrep gitu ya, ada soundrep gitu ya. Jadi nanti menggabungkan hasil dari hammer test dengan UPP itu kan ya, nanti akan diperoleh batasan-batasan dari mutu beton yang diuji gitu kan ya. Di sini ada hammer testnya ya, ada hammer testnya. Nah, jadi ada hammer test, ada UPP, nanti digabungkan itu maka akan diperoleh nilai mutu betonnya ya, atau bisa melalui dengan analisis rumus dari soundrepnya ya. Nah, sementara untuk posisi tulangan itu bisa dilakukan dengan verbal location ya. Nah, dari data poin 2 itu maka baru bisa dilakukan suatu analisisnya ya. Analisis struktur yang didasarkan dari hasil pengujian gitu ya. Nah, ini contoh dari survei itu ya. Survei lapangan digunakan untuk menentukan posisi titik pengujian, akses untuk pengujian, dan konfigurasi dari bangunan. Jadi di sini harus cukup ini ya, cukup jeli ya di dalam mengamati suatu bangunannya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk tahap di persiapan supaya kita bisa melakukan pengujian gitu kan ya. Nah, sebagai gambaran ya, nah ini hanya sebagai gambaran dulu bahwa pekerjaan ini kalau yang besar ya, kalau yang besar tidak bisa dilakukan satu kali ke lapangan tuh ya. Tapi kalau proyek kecil bisa dilakukan satu kali ke lapangan tuh ya. Jadi di mana persiapan langsung action gitu kan ya. Tapi kalau pekerjaannya besar, nah ini antara survei dengan action itu agak berbeda waktunya gitu kan ya. Agak berbeda waktunya. Nah, oleh karena itu di dalam ini hubungannya dengan estimasi biaya dulu ya biar punya bayangan. Jadi
gambaran-gambaran yang disampaikan oleh owner, kemudian data gambar dan data-data lokasi itu harus diperoleh dengan jelas ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui persiapan apa saja yang dibutuhkan, kemudian alat-alat bantunya apa saja kita yang dibutuhkan, supaya kita di dalam eh, menyusun apa namanya ya, yang menyusun dari peralatan untuk alat bantunya itu cukup jelas kitanya, artinya tidak terjadi perbedaan yang cukup jauh gitu kan ya. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan RAB, ya tentu saja harus cukup cukup apa sih cukup detail gitu kan ya. Anda harapkan tidak jauh perbedaannya ya. Sebagai contoh, apakah diperlukan scaffolding atau tangga gitu kan ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu kan ya di tahap persiapan itu. Nah, kemudian titik-titik yang diuji itu nanti kan akan berkaitan dengan kondisi existing dari bangunan itu, dari bagian mana yang bisa diambil datanya itu gitu ya. Karena tidak semua posisi elemen struktur itu bisa diambil datanya gitu ya. Ya karena eh, bangunan itu tentu saja kan sudah menjadi suatu bangunan di mana ada penghalangnya ya, contoh seperti dinding gitu aja, kemudian lemari yang tidak bisa digeser gitu aja, kemudian ada penghuni ruangannya gitu aja. Nah itu harus menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan posisi titik-titik pengujian gitu aja. Nah oleh karena itu kalau proyeknya cukup besar maka pekerjaan persiapan itu tidak bisa dilakukan bersamaan dengan actionnya gitu aja. Atau dengan waktu pelaksanaan, jadi harus terpisah gitu. Nah itu sebagai gambarannya, ini hanya gambaran eh, sederhana saja ya, contoh bangunannya seperti ini. Kemudian dari apa sih dari gambar yang ada, kemudian survei ke lapangan ya kurang lebih posisinya harus eh, atau denah-denah bangunannya harus bisa tergambar dengan baik gitu aja, sehingga nanti kita bisa eh, membuat titik-titik uji berdasarkan eh, nama-nama dari elemen struktur itu ya. Nah sebagai contoh di sini ada K1 gitu kan ya. Nah K1 berarti ya kolom tipe 1 gitu kan ya. Mungkin kalau ada balok nanti balok balok induk atau balok anak, kemudian di balok induk pun bermacam-macam tipenya ya, ada B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Kemudian ada balok anak BA1, BA2 dan seterusnya itu ya. Nah, jadi dengan adanya gambaran seperti itu, sehingga nanti kita bisa apa namanya memberi nama-nama pengujiannya untuk setiap elemen itu jelas ya. Karena apa? Karena eh, hasil-hasil pengujian dari nama-nama elemen itu akan sangat menentukan ya. Karena di dalam satu inspeksi bangunan itu eh, tidak semua elemen struktur menunjukkan ketidakmampuannya gitu ya. Tapi hanya menunjukkan beberapa elemen saja di lantai tertentu gitu hanya. Kadang-kadang ada yang satu atau dua elemen saja ya. Ya, sebentar dulu ya.
Ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini contoh untuk hammer test ya. Jadi seperti ini. Jadi hammer test diharapkan pada permukaan yang betonnya keras gitu kan ya. Jadi bukan pada plesteran. Ini untuk kolom, ini untuk pengujian di pipi gitu kan ya. Karena pipi itu harus apa sih, harus kedap gitu kan ya. Si ininya, si alatnya itu bisa pakai stempet, bisa menggunakan alat apa ya. Ada cairan yang dari kedokteran itu ada ya untuk uji USG gitu kan ya. Atau pakai sabun, sabun cuci juga bisa gitu kan ya. Sabun cuci yang krim itu kan ya. Dan ini hasil dari mertes. Nah, ini contoh pengujian UPP jadi seperti ini ya. Nah, ini eh, kenapa tadi Bapak menyampaikan harus jelas itu karena eh, elemen struktur yang diuji itu harus ada namanya ya. Nama yang diujinya itu untuk kejelasan nantinya ya bahwa elemen itu tuh kuat atau tidak gitu kan ya. Jadi harus cukup jelas gitu kan ya. Nah, ini hasil dari eh, pengujian UPB. Nah, ini angka-angkanya ini angka hasil pengujian nah ini dari beberapa yang diuji dari sini itu yang kategori good hanya beberapa gitu kan ya, very good. Jadi hanya goodnya hanya dua, excellentnya hanya satu. Jadi di sini sudah bisa digambarkan bahwa betulnya itu bermutu rendah gitu kan ya, bermutu rendah. Nah, untuk bisa diperoleh berupa angka berapa sih mutunya gitu kan ya, itu harus digabung dengan hammer test di dalam soundtrap gitu ya supaya bisa keluar eh, mutu betonnya. Nah, eh, tadi Bapak juga menyampaikan untuk bisa mengeluarkan mutu beton ya paling efektif adalah di coring gitu kan ya. Ya sekaligus jadi gitu kan ya. Tapi ya itu cerita lain kan ya. Kalau dengan ini NDT, kalau dengan coring ya DT gitu kan ya. Nah, ini eh, hasilnya ya. Jadi eh, perkiraan kuat tekan dari hammer test dengan UPP ini ya segini kan ya. Bahwa yang kuatnya itu hanya di ring balok saja, sementara untuk kolom bahkan ada yang eh, kecil itunya ya, kuat tekannya itu. Ada yang 9 gitu kan ya, balok paling tinggi ya 18 maaf, balok balok 15, kalau kolom paling tinggi adalah 18 ya. Ini di pengujian tulangannya
pengujian tulangannya, jadi nanti masuk ke dalam suatu analisisnya itu ya. Nah, ini dilakukan suatu analisisnya dengan mutu betonnya ini dari hasil yang tadi itu. Nah, ini perkiraan mutu tulangannya ini jadi 14,8 dari ini kan ya. 14,8 itu. Nah, ini sebagai bahan untuk dilakukan analisis strukturnya itu ya. Nah, di sini menggunakan etap ya. Jadi digambarkan seperti ini. Suatu bangunan existingnya, kemudian bebannya diperkirakan mendekati beban-beban rencana awal. Nah, karena data perencanaannya tidak ada itu, jadi dihitung dulu supaya tingkat kesesuaiannya hampir sama gitu kan ya dengan rencana awalnya itu. Nah, di sini diperlukan engineer struktur yang memang sudah apa sih, ya kalau boleh dibilang pengalaman ya harus pengalaman gitu kan ya, karena ini beda dengan engineering untuk perencanaan gitu kan ya. Kalau ini kan untuk mengamati dari hasil pelaksanaan gitu ya. Jadi memang harus dibutuhkan engineering yang berpengalaman gitu ya. Nah, tetapi kita juga bisa belajar asal perlu belajarnya yang banyak saja itu ya, supaya kita bisa mengamati dari hal-hal seperti ini di mana data perencanaannya tidak ada gitu ya, atau as-built drawing-nya tidak ada gitu ya. Ya otomatis kita harus menggambar terlebih dahulu, kemudian memperkirakan pengubahannya, sehingga kita bisa melakukan analisisnya gitu ya. Nah, kita langsung saja ke hasil analisisnya. Nah, di sini ring balok yang bagian tepi jelas tidak kuat gitu ya, tidak kuat. Ini OS ya. Tidak kuat, kemudian ini ada balok yang ke arah lebar ya. Jadi ini tidak kuat, ini tidak kuat, ini tidak kuat, ini tidak kuat, ini tidak kuat ya. Baloknya adanya. Nah, ini dari hasil pengujian ini adalah apa sih, kesimpulan sementaranya adalah seperti ini kan ya. Nah, di sini bisa dibaca gitu ya, bahwa mutu betonnya adalah 14,8. Kemudian jumlah tulangan kolom utama 12,2, diameternya ini dan ini kan ya. Dan ujung kolom dan diameter 8 ada 8 buah tersebar pada sisi kolom. Nah, ini harus terekam dengan baik ya. Nah, di sini bisa ditunjukkan bahwa kolom masih dalam batas aman. Nah, balok lantai 1 pada bagian tumbuhan tidak memenuhi persyaratan aman. Kemudian ring balok pada bagian samping yang seperti tadi disampaikan itu ya, tidak aman juga gitu ya. Nah, ini itu ceritanya ya, bahwa kolom yang ada di bagian tengah ini akan dihilangkan gitu ya, akan dihilangkan karena akan dijadikan aula di lantai atasnya itu ya. Jadi hilang aja kolom ini, kolom ini, kolom ini. Yang ada di lantai bawahnya adalah seperti ini, sehingga berpengaruh kepada balok-balok yang ini ya. Sementara untuk yang lantai atas saya ini aja ring balok yang ada di bagian
sampingnya gitu. Nah, dari hasil pengujian ini tentu saja kita sudah setidak-tidaknya sudah bisa mempunyai bayangan apa yang harus dilakukan ya. Nah, mungkin sekilas seperti itu gambaran dari hasil pengujian struktur ya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu mengenai apa namanya inspeksi ini, gitu ya. Barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Halo, silakan. Dari saya belum ada, Pak. Atau setidak-tidaknya sudah mulai kebayang atau tidak ini materi yang Bapak sampaikan itu? Halo? Terbayang, Pak. Oke, yang lainnya gimana yang lainnya? Terbayang, Pak. Halo, yang lainnya gimana? Cukup terbayang, Cukup Pak. terbayang, Pak. Belum terbayang? Sudah cukup terbayang, Pak, lumayan. Terbayang, Pak. Sudah terbayang. Ini tadi Mbak Tria gimana? Kebayang? Sudah, Pak. Lumayan. Mas Dito gimana? Ada Mas Dito? Nah, itulah gambaran-gambarannya ya. Mudah-mudahan bisa kebayang kalau kita akan melakukan inspeksi atau audit suatu bangunannya. Itulah gambaran yang tadi Bapak sampaikan. Nah, bagaimana teknis-teknis untuk memperoleh data. Nah, ini bagian-bagian beberapa pertemuan ke depannya yaitu yang akan Bapak sampaikan ya. Mas Rapi. Halo Mas Rapi. Iya, Pak. Eh, Bapak belum tahu ya jadwal sekarang. Kalau dulu diingatkan itu 2 minggu atau beberapa minggu terakhir eh, akan ada luring ya. Jadi dalam hal ini adalah prakteknya ya. Nah, pada minggu keberapa ya? Di 2 minggu terakhir sebelum UAS, Pak. 2 minggu terakhir sebelum Terus, UAS ya. Sekarang minggu keberapa sekarang? Sekarang 10 ya? Atau 11? Mana? Dulu masuknya sama nggak dengan reguler? Kalau reguler sekarang minggu ke-10. iya, Pak. Minggu ke-10 sama. Minggu 10 ya. Berarti 10, 11, 12, 13, 14. Jadi tiga kali 10, 11, 12. Jadi 2 kali lagi pertemuan ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi. Kemudian setelah itu kita luringan ya. Nah, nanti diharapkan pada luring itu kita akan menggunakan beberapa alat ya eh, untuk prakteknya, dan beberapa dari alat tersebut tentu saja harus dibuat eh, laporannya ya. Laporannya dari penggunaan alat itu. Jadi data-data yang diambil itu kemudian diolah oleh kita untuk bisa menghasilkan suatu laporan. Nah, ingat di sini laporan yang diminta
untuk mata kuliah ini ya, tidak hanya semata-mata laporan biasa, tetapi harus bisa mengaktualkan tuh ya, bahwa eh, elemen-elemen struktur yang di audit itu atau di inspeksi tersebut supaya bisa diterjemahkan oleh perencana gitu kan ya. Nah ini berdasarkan pengalaman Bapak, kalau tidak begitu jelas itu ya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para engineer gitu kan ya. Nah ini di as ini tuh atau di elemen ini kok kenapa begini 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 gitu kan ya. Nah itu akibat dari penyampaian di dalam laporannya itu tidak memberikan hal yang hal yang jelas itu kan ya, hal yang jelas. Nah, oleh karena itu di dalam penyampaiannya laporan ini diharapkan gitu ya, diharapkan bisa diterjemahkan oleh orang-orang eh, engineering strukturnya itu ya. Nah ini berdasarkan pengalaman Bapak, kalau engineer-nya belum berpengalaman selalu banyak pertanyaan gitu ya. Kemudian kenapa banyak pertanyaan itu? Akibat dari penyampaian laporan kita yang tidak memberikan kejelasan sebagai mana mestinya itu ya. Karena ini sekali lagi bukan perencanaan murni, tetapi adalah perencanaan untuk eh, mengetahui kelayakan bangunan itu masih berfungsi atau tidak gitu kan ya. Nah oleh karena itu data-data yang kita ambil itu harus memberikan kejelasan yang sejelas-jelasnya. Nah itu nanti eh, bahan-bahan untuk itu ya nanti akan bisa lebih jelasnya lagi kalau kita sudah melakukan praktek ya. Jadi diharapkan dengan 2 kali pertemuan ya di minggu ke-13 dan ke-14 itu sudah pasti sudah terbayang apa yang harus disampaikan di dalam laporannya ya. Nah, terus mengenai perkuliahan ini sampai jam berapa sih biasanya? Biasanya Halo? sampai jam 3 Pak, tapi di Jawa sampai jam 5 jatahnya. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 3 Pak. Oh ya, jam 3. Bukan jam 5. Di jadwalnya jam jam 5. Bisa jam 3 ya. Ya oke. Nanti Bapak akan menyesuaikan biasanya aja ya, berarti jam 3. Tadinya Bapak akan menyampaikan bahwa ya memang perkuliahannya tidak bisa diisi secara full gitu ya. Jadi selebihnya digunakan untuk memahami atau belajar mandiri gitu ya. Apakah itu melalui tugas harian atau tugas besarnya itu ya. Dan nanti untuk tugas besar yang seperti Bapak sampaikan tadi di awal hanya gambaran dulu aja. Nanti hasil-hasil praktek itu akan digunakan sebagai tugas besarnya gitu. Nah ini jumlah mahasiswanya berapa? 25 atau 20 berapa nih? 24, Pak. 20 berapa? 24, Pak. 24. Ya oke. Dibagi 4 kelompok aja cukup ya? Atau dari pengajar lain, Ibu Mardiana atau Pak Andri berapa kelompok supaya seragam aja? Belum ada kelompok Pak kalau SGD. Gimana? Belum ada kelompok kalau lab struktur gedung. Oh ya ya ya. Ya oke kalau coba nanti Bapak akan menyampaikan dulu ya. Karena kalau yang sudah-sudah dibagi kelompok ada pembagian kelompok dari
pengajar lain, tapi Bapak akan menyampaikan dulu apakah dibagi 4 kelompok supaya 6 orang atau dibagi 6 kelompok menjadi 4 orang supaya eh, pemahamannya bisa maksimal gitu ya, bisa maksimal. Oke, itu aja sekilas mengenai eh, penyampaian materi ke depannya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini Mas Rafi, ininya Zoom-nya unlimited. Iya Pak, dari Prodi. Oh iya ya, oke, terima kasih. Nah ini untuk scan tulangan beton ya. Jadi Bapak eh, menyampaikannya dengan alat prokrometer 5 plus ya. Nah sekarang ini udah 6 plus gitu ya. Tapi secara prinsip memang tidak banyak berubah ya. Hanya hanya apa aja sih fitur-fitur lainnya aja yang lebih simpel gitu ya. Tapi tampilan-tampilannya masih sama gitu ya. Masih sama. Sekarang sudah 6 plus gitu ya. Mungkin nanti Bapak juga akan menyampaikan dengan alat yang lain ya, yang produk-produk lain. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup. Tapi kalau tidak cukup ya diperlihatkan saja itu ya eh, dengan alat-alat yang lainnya ya. Nah untuk mengecek tulangan beton ya, jadi artinya tulangan beton yang sudah terpasang ya, tapi tidak merusak ya. Jadi dapat dilakukan dengan cara di-scan ya pada permukaan beton. Nah, di sini dengan alat ini tentu saja ada keterbatasannya gitu ya. Kecuali dengan alat, ada Bapak lupa lagi namanya alatnya ya, scan apa gitu. Dan itu tulangan-tulangan overlapnya bisa kebaca ya. Tapi dengan tulangan ini tidak bisa kebaca apakah itu overlap atau tidak gitu ya. Overlap itu artinya bisa sambungannya, bisa hubungan tulangan utama dengan tulangan sengkang sehingga di sana bersatu menumpuk gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mengecek tulangannya itu seolah-olah tulangannya berdiameter besar gitu kan ya. Jadi melebihi diameter terpasang yang tersaji di dalam ASBE drawing ya atau gambar hasil pelaksanaan tuh ya. Nah, sebagai contoh misalkan diameternya 19 tuh ya, tapi yang terbaca kadang-kadang sampai diameter 30 gitu kan ya. Nah, itu sering terjadi di di lapangan ya. Tapi gitu, kalau dalam kondisi normal artinya tulangannya tidak begitu rapat gitu kan ya. Jadi eh, bisa terbaca hampir mendekati gitu kan ya. Nah, dari beberapa apa ya namanya? Dari beberapa hasil ya yang pernah dilakukan penelitian, kemudian uji coba gitu kan ya. Nah, ini hasilnya dari alat tersebut kalau alatnya itu dikalibrasi gitu kan ya, tidak perbedaannya tidak lebih dari 15% itu ya. Jadi kalau terbaca 19 itu ya pasti akan mendekati kepada diameter 22 atau kepada lebih kecilnya lagi diameter 16 gitu ya. Nah itu kalau kita mengamatinya hanya beberapa titik, ya mungkin kita akan bingung gitu ya. Apakah diameter 19 di rencana existing itu atau dibangun existing itu apakah betul
dari yang terbaca itu 22 atau 16 gitu ya. Nah, tetapi dengan data-data kita dari hasil pengujian yang cukup, nah kita bisa membanding-bandingkan dari hasil data yang diperoleh di lapangan itu, oh diameternya sekian gitu ya. Karena apa? Karena dari hasil-hasil data yang diperoleh itu tentu saja akan bervariasi gitu ya. Nah, nanti diharapkan datanya itu tidak lebih dari 15% ya. Ya kalau diameternya 19 ya kurang lebih mendekati kepada diameter 22 dan ke bawahnya kurang lebih mendekati diameter 16. Nah, itu yang perlu kita pahami di dalam memperoleh data ini gitu ya. Nah, kadang-kadang dengan alat ini ya kalau di lapangan kita selalu tertinggal jauh oleh alat-alat yang lainnya ya. Kenapa? Karena untuk memperoleh data yang lebih akurat ini ya kita harus melakukan beberapa kali pindah ya posisi dari dalam satu permukaan dalam satu titik itu, misalkan waktu dicek sebelah kiri gitu ya, ternyata susah diperolehnya, pindah ke sebelah kanan, atau di sebelah bawah susah, pindah ke atasnya sedikit gitu ya, supaya diperoleh tulangan-tulangan yang kira-kira masuk akal gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam satu titik itu tidak bisa diperoleh dengan baik gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengganti dengan titik yang lain tuh ya. Nah, itu sering kejadian di lapangan seperti itu. Oleh karena itu menggunakan alat ini ya perlu ada ketelitian, kemudian kesabaran gitu ya. Karena kalau terburu-buru jelas hasilnya tidak akan akurat gitu ya. Nah, dengan alat ini tentu saja kita akan memperoleh gitu ya dari hasil pengecekan itu, yang pertama ketebalan dari selimut beton gitu ya. Nah, ini kenapa sih diperlukan ketebalan selimut beton gitu ya? Karena ini akan berkaitan dengan korosi gitu ya, bahwa tulangan itu dalam posisi aman atau tidak gitu ya terhadap pengaruh korosi gitu ya. Nah, mungkin kalau di sekitar kota yang jauh dari pantai gitu ya, yang mungkin tidak menjadi masalah gitu ya, atau jauh dari limbah industri itu tidak menjadi masalah ya, beda sedikit gitu ya. Dari rencana 4 cm menjadi 3 cm tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau posisinya dekat pantai, kemudian terpengaruh oleh limbah-limbah industri, itu maka tulangan akan cepat mengalami proses korosi atau proses berkarat gitu ya. Nah, itu tujuan kita mengecek dari ketebalan selimut beton. Kemudian kita perlu mengecek lokasi atau posisi tulangan gitu ya. Nah, ini kenapa kita perlu mengecek lokasi dan posisi tulangan gitu ya. Nah, supaya kita bisa memperoleh gambaran ya bahwa tulangan di tumpuan itu terpasang dengan baik atau tidak gitu ya. Karena apa? Karena itu tentu saja akan berpengaruh terhadap perilaku dari struktur gitu ya. Sebagai contoh, tulangan sengkang pada tumpuan balok gitu ya. Di daerah tumpuan itu kan jarak tentu saja akan berbeda dengan jarak tulangan sengkang pada lapangan ya. Nah, kalau jarak sengkang tersebut dibuat rata gitu ya, dibuat rata, dari hasil scan itu jelas tidak menggambarkan bahwa balok tersebut akan kuat menahan geser gitu ya. Kemudian jumlah tulangan utama di daerah lapangan tentu saja akan berbeda dengan
jumlah tulangan di daerah tumpuan gitu ya. Nah, itu akan tergambar dengan jelas gitu ya, berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil scan ini gitu ya. Nah, kenapa di sini perlu mengecek lokasi dan posisi tulangan adalah untuk memberikan gambaran apakah tulangan yang terpasang itu sesuai dengan peruntukannya atau tidak gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran juga untuk memberikan masukan kepada engineering strukturnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan diameter tulangan ya. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa diameter tulangan yang diperoleh itu tentu saja tidak akan persis seperti yang tertuang di dalam gambar hasil pelaksanaan atau hasil drawing gitu ya. Pasti akan ada perbedaannya ya. Kecuali kalau tulangannya itu bebas dari pengaruh tulangan-tulangan yang ada di apa sih namanya ya, di sekitarnya ya akan bisa tergambarkan gitu ya. Nah, ini alat-alat yang apa namanya berikut dengan bagian-bagiannya ya. Alat profometer dengan merek Prosek seperti ini kan. Ini fasilitas coret-coretnya nggak ada ya pakai ini tuh. Coba ya barangkali bisa pakai ini, pakai HP. Oh, belum ini. Belum terinstall ininya. Zoom-nya. Oke, ini dulu aja ya. Dan bisa tergambarkan. Nah, ini gambar yang ini merupakan seperangkat alat profometer yang komplit gitu ya. Nah, sementara kalau gambar yang sebelah kanannya itu eh, tidak komplit ya, boleh katakan tidak komplit. Jadi kalau hanya mengecek posisi tulangan, ketebalan semut beton gitu kan ya, tidak merupakan konfigurasi tulangan secara lengkap gitu kan ya. Ini dengan alat yang di sebelah kanan sudah cukup gitu kan ya. Jadi sekali lagi dengan alat yang di sebelah kanan ini cukup gitu kan ya. Tapi untuk memperoleh konfigurasi tulangan supaya diperoleh dengan baik, nah ini harus menggunakan scan car ini kan ya, yang warna merah ini nih, warna merah ini. Nah, ini harganya bisa 3 kali lipat dari harga ini kan ya, harganya ya 3 kali lipat. Nah, ini yang di bagian bawah itu tes blok ya. Jadi sebelum alat ini digunakan memang harus dilakukan dulu tes blok. Jadi untuk mengetahui posisi-posisi tulangannya apakah masih ada kesesuaian dengan alat yang akan digunakan atau tidak gitu ya. Nah, ini biasanya kalau alat yang sudah lama tidak
dikalibrasi, akan terjadi pergeseran-pergeseran di dalam posisi tulangannya, dan akan terjadi perbedaan yang cukup jauh mengenai diameter tulangannya ya. Nah, kemudian dari bagian-bagian ini ada nama-namanya ya di slide berikutnya. Jadi yang nomor 1 menunjukkan indicating device ya. Kemudian yang keduanya adalah universal probe-nya. Yang ketiga adalah kabelnya, kabel probe. Nah, ini dengan alat 1, 2, 3 itu jadi sudah bisa kita mengamati atau menginspeksi suatu tulangan ya. Tetapi tidak bisa menggambarkan konfigurasi tulangan yang diharapkan gitu ya. Nah, dengan bagian alat seperangkat alat yang di sebelah kanannya, jadi ada tambahan poin 4 dan poin 5, itu akan memberikan gambaran yang nyata pada tulangan yang di-scan itu ya. Nah, mungkin nanti akan ada gambar-gambarnya ya, gambar-gambar dari hasil pengujian ini dengan dua tipe atau dua jenis penggunaan dari apa sih namanya ya, peralatan ini kan ya. Jadi ini poin 1, 2, 3 itu untuk pengujian model S ya. Jadi model S itu model statistik gitu kan ya. Nanti yang diperoleh itu apa saja. Kemudian dengan ditambah alat poin 4 dan poin 5 itu dengan pengujian dengan scan log gitu aja. Nah, sehingga nanti data yang diperoleh itu berupa apa saja ya. Nanti di dalamnya itu akan ada perbedaan di dalam penyajian data, dan tentu saja akan lebih memudahkan orang-orang struktur di dalam menerjemahkannya ya. Jadi bisa dibayangkan ya oleh Anda kalau kita menggunakan hanya berdasarkan nomor 1, 2, 3 ya. Jadi gambar sebelah kiri, jadi tulangan balok itu posisi sengkangnya kan harus digambar di baloknya gitu kan ya, di baloknya posisi sengkang. Kemudian untuk posisi tulangan utama lapangan itu hanya harus digambarkan posisinya gitu ya. Kemudian dipoto gitu ya. Itu masih cara manual gitu ya. Tapi dengan menggunakan alat scan car itu semua sudah tergambarkan di sana gitu ya. Jadi posisi sengkang maupun posisi tulangan utama pada elemen struktur itu sudah bisa tergambarkan ya. Kemudian untuk bisa membayangkan lagi pengecekan tulangan plat lantai gitu ya, bahwa tulangan yang di-scan itu bisa dibuat garis-garis berupa seolah-olah penulangan plat lantai ya, baik ke arah vertikal maupun ke arah horizontal gitu ya. Dengan ukuran bisa 1x1, bisa 2x1, bisa 2x2 gitu ya, untuk memberikan gambaran posisi penulangan plat lantai gitu ya. Nah, kemudian dipoto gitu ya. Kalau kita menggunakan model S, tapi kalau kita menggunakan model scan log itu udah otomatis akan terekam di dalam alatnya gitu ya. Nah, ini kan ya. Jadi ini digunakan untuk model S ya. Kemudian kalau kita mengamati gambar ini kan ya, gambar ini yang dikembangkan tahun 1955 gitu kan ya. Jadi sangat sederhana gitu kan ya, alatnya itu jadi elektromagnetik gitu kan ya. Jadi untuk mengukur ketebalan, jadi koper meternya, dan untuk mengukur diameter tulangannya ya.
Nah, di sini disebutkan sebuah inti besi berupa U ini yang di atas itu kan ya, diberi energi AC frekuensi rendah dan sinyal yang terjadi akan terdeteksi katanya. Jadi tulangan ini akan terdeteksi dengan baik. Sehingga nanti akan ada gambaran berapa sih ketebalan segmen betonnya dan berapa diameter tulangan yang terpasang ya. Nah ini kalau eh, dengan alat profometer ya, jadi menggunakan eh, arus eddy kan ya, jadi eddy current kan ya. Jadi prinsipnya masih sama seperti yang di awal tadi. Jadi kalau tulangan terdeteksi, otomatis selimut betonnya akan terdeteksi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pengaruh dari penggunaan alat ini ya. Ada faktor-faktor pengaruh dari pengukuran ini. Jadi yang pertama adalah deteksi hanya bisa dilakukan sebatas tulangan terluar ya. Sehingga bila terdapat beberapa lapis tulangan, maka lapisan tulangan yang dalam tidak bisa terdeteksi dengan baik. Ya. Nah, kadang-kadang ini akan menjadi masalah kita ya, di dalam menerjemahkan diameter tulangan yang terdeteksi ya. Nah ini juga termasuk tulangan bendel atau tulangan uh, overlap ya. Jadi tidak bisa terbaca dengan baik ya. Sehingga tulangannya menjadi seolah lebih besar ya. Kadang-kadang bisa terbaca di atas 35 gitu ya. Padahal diameternya itu hanya 19 gitu ya. Kemudian jarak antar tulangan yang terlalu rapat sehingga bisa mempengaruhi akurasi pembacaan perkiraan diameter tulangnya. Kemudian pengaruh dari kandungan besi dalam agregatnya yang berlebih atau penggunaan jenis semen yang khusus. Nah ini juga harus diketahui terlebih dahulu ya bahwa apa namanya kecampuran dari beton itu perlu diketahui dengan baik ya apakah mengandung besi atau tidak ya. Karena kalau campuran betonnya mengandung besi, maka otomatis alat ini tidak bisa digunakan adanya. Karena jelas akan berpengaruh terhadap tulangan-tulangan yang di-scan itu. Nah, mungkin sebagai gambarannya ya dari pengaruh-pengaruh ini mungkin bisa digambarkan pakai pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai Word ya. Mudah-mudahan bisa terdeteksi dengan baik gitu ya.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Coba diperhatikan dulu ya. Ini yang ini menunjukkan alat alat probe-nya ya. Alat probe-nya yang ini menunjukkan permukaan betonnya ya, permukaan betonnya. Yang ini menunjukkan posisi tulangan dengan kedalaman tertentu ya. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang ini abaikan dulu aja yang ini. Nah, gini. Ini alat probe-nya. Ini permukaan betonnya. Ini adalah posisi-posisi tulangan yang akan di-scan atau dicek. Oke, bisa kebayang? Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, kalau alat ini probe-nya digerakkan, persis di tengah-tengah ini, di tengah-tengah tulangan, maka alat itu akan berbunyi gitu kan ya, akan berbunyi tergantung settingan bunyinya mau seperti apa gitu kan ya. Tapi biasanya pakai tit aja gitu kan ya, eh, bunyi suaranya atau ada bunyi-bunyi yang lain silakan gitu aja. Tapi supaya mudah dibacanya saja, jadi pas probe itu tepat di atas tulangan akan bunyinya tit gitu kan ya. Nah ini eh, sinyalnya yang bergaris merah ini. Sehingga tulangan yang akan terbaca itu hanya satu buah gitu kan ya. Bisa kebayang? Bisa, Pak. Halo? Bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau kalau alat ini digeser-geser ke sini gitu kan ya, pas di tengah-tengah ini itu akan bunyi tit gitu kan ya. Nah, sehingga tulangan yang akan terdeteksi itu adalah hanya tulangan ini aja berdasarkan sudut sinyalnya ini. Oke, bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, oke ya, udah bisa kebayang. Nah, sekarang kalau tulangan ininya dipasangnya agak dalam di sini, misalkan katanya, sehingga tebal selimutnya menjadi lebih tebal, tentu saja akan ada 3 buah tulangan yang terbaca sekaligus gitu kan ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa terlihat di dalam indicating device-nya itu akan menunjukkan diameter tulangannya itu akan lebih besar gitu ya. Karena apa? Ya karena pengaruh-pengaruh seperti ini gitu ya. Belum lagi pengaruh sengkang, belum lagi pengaruh eh, kawat gitu kan ya. Kawat aja kalau nempel di tulangan kemudian kedeteksi gitu kan ya, itu akan berpengaruh gitu kan ya terhadap diameter tulangan. Oleh karena itu, seperti Bapak sampaikan tadi di awal bahwa mengecek tulangan dengan alat ini perlu ketelitian, kesabaran itu supaya kita memperoleh data yang lebih
akurat ya. Nah, kalau tulangannya begitu rapat, kemudian posisi tulangannya begitu dalam gitu kan ya, artinya ketebalan selimut betonnya tebal gitu kan ya. Nah, ini banyak tulangan-tulangan yang terdeteksinya itu menjadi lebih besar dari eh, tulangan yang terpasang. Nah, kira-kira sudah punya bayangan? Halo? Halo? Terbayang, Pak. Oke ya. Nah, ini sekilas untuk memberikan gambaran yang tadi itu ya. Nah, kita nanti lagi materinya sama yang tadi. Izin dulu sebentar ya, mau ke belakang dulu. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini menu-menu yang tersedia di hal tersebut ya, mulai dari bar diameter sampai kepada measure with grid kan ya. Nah, mungkin perlu disampaikan dulu yang 3 terakhir dari bawah ya. Jadi ada measure with statistik, scanning bar, dan measure with grid gitu ya. Nah, itu merupakan model-model untuk memperoleh tulangan di dalam melaksanakan scan pada permukaan beton untuk memperoleh data-data tulangannya. Nah, khusus yang paling akhir itu tidak Bapak akan sampaikan karena itu
merupakan scan permukaan yang sangat luas ya. Tapi dengan 2 scan saja sudah cukup gitu ya. Jadi eh, yang poin 3 itu lebih banyak kepada permukaan eh, beton ya. Contoh seperti pelabuhan gitu kan ya. Pelabuhan apakah selimut betonnya itu cukup memadai atau tidak gitu kan ya. Maka dari permukaan beton itu di-scan seluruh permukaannya gitu ya. Nah, itu akan terlihat eh, ketebalan-ketebalan selimut betonnya berdasarkan tulangan yang terpasang tuh ya. Jadi berbentuk grid gitu kan ya. Jadi gridnya disettingnya berapa sentian gitu kan ya. Itu akan diperoleh data-data yang menunjukkan ketebalan selimut beton. Ya. Nah, nanti untuk yang kedua, Bapak akan juga menunjukkan di slide ini juga ada ya. Jadi bagaimana tulangan yang terdeteksi di dalam beton itu kalau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya ya. Nah, berdiameter ini biasanya Bapak abaikan saja eh, sesuai dengan kondisi alat ya. Jadi settingan alatnya itu untuk diameter 16 ya. Abaikan saja karena kita akan mengecek menggunakan fasilitas supaya untuk memperoleh eh, data tulangan yang terpasang di, di elemen strukturan ya. Kemudian ada objek number. Jadi objek number ini diperlukan sesuai dengan model pengukurannya. Nah, mungkin objek number perlu disampaikan terlebih dahulu supaya jelas nanti bagaimana cara menggunakannya ya. Sehubungan dengan 3 cara pengukuran itu seperti 3 poin di bagian bawah. Measure with statistik, scanning bar, dan measure with grid ini ya. Mungkin kita tutup dulu yang ini, kita balik lagi nanti ke yang ini.
Kelihatan? Terlihat, Pak. Di layar monitor kelihatan, halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Ini ada komandan Adam ya. Berhenti dulu sejenak ya. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan kembali. Suara Bapak kedengaran, halo? Terdengar, Pak. Baik ya.
Ya nanti untuk pertemuan ini ya sampai penjelasan ini aja ya. Nanti disambung lagi minggu depan. Jadi kalau kita perhatikan angka-angka ini ya, yang ini dulu aja ya, yang ada 6 kotak ini. Nah ini berkaitan dengan model pengukurannya ya, atau model pengujiannya. Tadi kan ada 3 kan ya. Jadi yang eh, pengukuran dengan weight statistik ya. Jadi angka pertamanya harus diisi di nomor objeknya itu ya. Di nomor objeknya itu harus diawali dengan angka 1. Sedangkan untuk pengujian dengan model scan log itu angka awalnya harus diisi dengan angka 2. Kemudian kalau pengujiannya menggunakan model grid ya, harus diisi oleh angka nomor 3 untuk di awalnya ya. Jadi semuanya ada 6 digit ya. Nah, untuk angka-angka selanjutnya bisa diisi dari angka 0 sampai 9. Untuk digit yang berikutnya ya, berturut-turut dari 0 sampai 9. Nah, ini kecuali untuk yang terakhir. Nah, ini diisi aja dari angka 1 sampai angka 9 kan ya. Nah, mungkin dari beberapa angka ini bisa Anda memberikan angka-angkanya itu. Misalkan di sini jumlah lantai yang akan di-scan-nya itu misalkan ada 6 lantai ya. Jadi satu berarti menunjukkan lantai 1, 2 nanti menunjukkan lantai 2, 3 menunjukkan lantai 3 gitu kan ya. Nah, kalau jumlah lantainya banyak ya kita bisa beralih ke sini. Jadi lantai 1-nya 101, lantai 2-nya 102 dan seterusnya ya. Nah, ini kesininya bisa ditujukan untuk jumlah elemen yang diuji untuk setiap lantainya itu ya. Atau nanti bisa bermacam-macam lah namanya tergantung dari penjelasan kita di dalam memberi nomor elemen-elemen yang diuji agar bisa diketahui oleh engineering struktur gitu ya. Nah, sebelum diakhiri kita kembali lagi ke slide ya, sebelum diakhiri mungkin gambarannya nanti dari yang ini untuk nomor objek, kemudian limit value-nya bisa disettingkan nantinya untuk ketebalan sudut beton. Kemudian yang ini kita lewatin aja, ini yang bahasa, ini basic setup. Nah, ini untuk mengatur cara settingan kita bagaimana ya. Kemudian data output dari yang diuji itu bisa dibaca di alatnya itu atau mau dipindahkan ke PC atau laptop ya tinggal dipilih aja di sananya ya. Tentu saja ini ada softwarenya ya. Mungkin nanti softwarenya akan Bapak sampaikan untuk diinstal supaya nanti pas pertemuan luring ya sudah bisa digunakan ya. Mungkin sekilas ini gambaran dulu aja ya. Ini menu-menunya. Nah, ini posisi tulangan. Bentar. Nah, ini diameter tulangannya akan terbaca gini kan ya. Ini menunjukkan posisi dari seluruh beton, tapi yang akan terekam di sini di memonya ya untuk ketebalan selimut betonnya ya. Nah, ini menggunakan data statistik. Jadi kalau menggunakan tanda panah ini akan keluar diameter tulangannya ya. Nah, ini cara menyesuaikan tulangan, ini untuk sempang, ini untuk tulangan utama pada kolom ya. Nah, ini kalau model ini partikelnya angka 1-nya ini aja.
Itu ini menunjukkan ketebalan beton jadi seperti ini. Kalau di setup jadi kurang dari 2 cm ya akan berwarna merah katanya. Nah, ini untuk scan tulangan yang model scan log yang 2 itu, poin 2 ini. Jadi nanti hasilnya akan terekam seperti ini katanya. Nah, ini sedikit gambaran dulu untuk memperoleh bayangan ya di dalam pengoperasian penggunaan alat. Nanti minggu depan akan jalan lagi mulai dari yang ini ya, ini dibahas dulu sedikit, nanti dilanjut ke yang lainnya supaya penggunaan alat itu bisa maksimal ya, sehingga nanti bisa mencobanya di dalam aplikasi tersebut. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari saya tidak ada, Pak. Oke, semuanya tidak ada. Halo, sekali lagi, tidak ada. Halo. Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ya mohon itunya ya dipelajari bahan ajarnya supaya akan gampang kita bisa memahami di dalam pengoperasian alat ini untuk memperoleh data-data scan tulangan pada elemen-elemen struktur beton bertulang. Ya baik, kita akhiri saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin